Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lin Alipah dengan NPM 10010122050 dari program studi Ahwal Asyasiyah. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kegiatan kuliah kerja lapangan yang telah saya lakukan di Pengadilan Agama Garut yang berjudul Analisis Prosedur Persidangan Perdata di Pengadilan Agama Garut, Studi Observasi Pelaksanaan Acara Persidangan. Latar belakang pentingnya prosedur persidangan. Ada beberapa hal yang dimana keadilan yang berkeadilan, yaitu prosedur yang jelas dan transparan memastikan setiap pihak mendapatkan haknya sesuai dengan hukum. Juga ada kepastian hukum yang dimana keadaan adanya prosedur baku menciptakan kerangka kerja yang konsisten, juga efisiensi dan efektivitas yang dimana prosedur yang baik bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas putusan. Ada juga integritas lembaga, yang dimana pelaksanaan prosedur yang benar dan profesional akan menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yang dimana penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi observasi partisipatif. Saya secara langsung mengamati jalannya beberapa persidangan perkara perdata di Pengadilan Agama Garut. Fokus observasi meliputi interaksi antara majelis hakim, para pihak, kuasa hukum, serta panitera dan jurusita. Ada juga struktur organisasi dan tugas di Pengadilan Agama Garut, yang dimana Ketua Pengadilan adalah pemimpin tertinggi, bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan kebijakan pengadilan. Ada juga staf pendukung, membantu tugas-tugas administratif dan operasional lainnya. Ada juga sekretaris, yang bertanggung jawab atas administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di pengadilan. Ada juga majelis hakim, memimpin dan memutuskan perkara, memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Ada juga panitera, mencatat jalannya persidangan, mengelola administrasi perkara, dan memastikan kelengkapan berkas. Ada juga jurusita, yang dimana melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, dan eksekusi putusan. Selanjutnya ada tahapan pra-persidangan, yang dimana ada beberapa tahapan, yaitu pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, dan penetapan hari sidang yang dilakukan oleh ketua majelis hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari, tanggal, dan jam persidangan pertama. Ada juga pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh jurusita. Selanjutnya ada pelaksanaan persidangan, alur dan peran para pihak, yang dimana observasi menunjukkan alur persidangan yang terstruktur dengan peran masing-masing pihak yang jelas. Misalnya, pembukaan sidang oleh majelis hakim, upaya mediasi untuk mencapai perdamaian, pembacaan gugatan dan jawaban, dan lain sebagainya. Dan peran majelis hakim sebagai penengah dan pengarah jalannya persidangan sangat krusial, memastikan keadilan dan ketertiban. Panitera juga mencatat semua jalannya persidangan dengan teliti. Selanjutnya, ada kendala dan tantangan dalam pelaksanaan persidangan, yang dimana misalnya ketidakhadiran pihak, ada atau keterlambatan panggilan, bisa juga karena keterbatasan sumber daya atau pemahaman hukum. Misalnya, beberapa pihak yang berperkara, terutama yang tanpa kuasa hukum, terkadang kurang memahami prosedur hukum, menyebabkan proses persidangan menjadi lebih lama. Kemudian, upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas prosedur bisa dilakukan dengan digitalisasi pelayanan atau pengembangan sistem e-court untuk pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan secara elektronik dengan mempercepat proses dan mengurangi birokrasi. Ada juga edukasi publik, optimalisasi SDM, dan peningkatan mediasi. Selanjutnya, ada hasil observasi dan temuan kunci. Saya menemukan beberapa poin penting, yang dimana kepatuhan prosedural. Secara umum, prosedur formal persidangan telah dijalankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ada juga dinamika mediasi, meskipun keberhasilan mediasi masih bervariasi. Selanjutnya ada efektivitas pemanggilan, yang dimana seringkali memerlukan penundaan sidang karena pihak yang dipanggil tidak hadir atau belum menerima panggilan. Ada juga kualitas dokumentasi dan interaksi yang humanis. Meskipun formal, interaksi antara majelis hakim dan para pihak seringkali menunjukkan pendekatan humanis, terutama dalam upaya menasehati atau menjelaskan prosedur. Selanjutnya, yang dapat saya simpulkan adalah Pengadilan Agama Garut telah menjalankan prosedur persidangan perdata sesuai kaidah hukum. Namun, tantangan terkait efisiensi pemanggilan dan pemahaman hukum oleh para pihak masih perlu perhatian serius.
Untuk itu, saya merekomendasikan penguatan infrastruktur digital, yang dimana mengoptimalkan penggunaan sistem e-court dan mengembangkan fitur-fitur yang lebih user-friendly untuk pemanggilan dan pemberitahuan elektronik. Yang kedua, ada program edukasi berkelanjutan, melaksanakan program edukasi hukum secara rutin kepada masyarakat, bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan literasi hukum. Karena karena yang saya lihat di lapangan masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui proses ataupun alur bagaimana persidangan. Masih banyak yang masih belum paham tentang mengapa mereka datang ke situ, melakukan hal apa saja yang harus mereka lakukan. Yang selanjutnya ada peningkatan kapasitas SDM, yaitu menambah jumlah jurusita dan memberikan pelatihan khusus terkait strategi pemanggilan yang efektif. Ada juga evaluasi prosedur mediasi, yang dimana melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas mediasi mencari strategi baru untuk meningkatkan tingkat keberhasilan damai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.